Pesawat-pesawat Angkatan Udara Republik Indonesia kala Perang Kemerdekaan. Menelusuri kembali sejarah, setelah deklarasi kemerdekaan Ibu Pertiwi yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, sekitar 2 pekan kemudian, Kekaisaran Jepang kapitulasi pada tanggal 2 September 1945 di bawah kaki aliansi sekutu. ABDACOM atau American British Dutch Australian Command adalah aliansi sekutu yang beroperasi di daerah Asia Tenggara di saat fase pasukan Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda dipulangkan dan pergantian pos dengan tentara sekutu. Tentara Inggris menyusupi pasukan Nika milik Belanda atau Netherlands Indies Civil Administration untuk merestorasi dan menetapkan kembali kekuatan dan kekuasaan monarki Belanda di Hindia Belanda. Rakyat Indonesia merasa ditikam dari belakang atas penyusupan pasukan Belanda dan motif sekutu. Porak-porandalah kembali bumi Pertiwi dengan pecahnya baku tembak yang semakin memuncak menuju perang besar-besaran atau perang kemerdekaan yang berlangsung dari tahun 1945 sampai 1949. Dari sekian perangkat atau persenjataan milik TKR atau Tentara Keamanan Rakyat Indonesia yang mayoritas masih berbasis milisia dengan senjata primitif atau hasil rampasan Jepang, TKR memiliki beberapa pesawat yang masih poten dan berguna berperan sebagai petarung maupun transportasi. 1. Yokosuka K5 Y1 Churen. Kelas pesawat ini adalah pesawat latih berbasis biplan yang berasal dari Kekaisaran Jepang yang dimanufaktur oleh Kawanishi Aircraft Company. Total produksi pesawat ini mencapai 5.570 menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Pesawat ini dapat mencapai kecepatan maksimum 212 km per jam dengan daya jelajah sejauh 1019 km dan maksimal ketinggian jelajah setinggi 5.700 meter. Pesawat ini dilengkapi dengan armamen satu buah senapan tipe 89 kaliber 7,7 mm menghadap ke depan dan satu buah senapan mesin tipe 92 dengan kaliber yang sama, yaitu 7,7 mm di atas swivel putar bebas menghadap ke belakang, serta dapat membawa bom dengan berat maksimum 100 kg yang dapat disanggah pada rak cadangan. Pesawat ini adalah peninggalan pasukan Jepang di Nusantara. Awalnya, pesawat ini diberi nama Chukan Reski atau Churen, tetapi lebih sering dijuluki sebagai Chureng. Sebanyak 50 unit pesawat Chureng ini diambil alih setelah Pangkalan Udara Maguwo, Yogyakarta dikuasai Indonesia pada bulan Oktober 1945. Pada tanggal 26 Oktober 1945, teknisi Basir Surya kemudian memperbaiki salah satu pesawat Chureng. Sehari setelahnya, seorang lulusan sekolah penerbang Kalijati Maguwo yang menjadi komodor udara, Agustinus Adi Sucipto, menerbangkan pesawat itu mengelilingi Pangkalan Udara Maguwo yang letaknya 9 km dari stasiun Yogyakarta selama 30 menit. Lalu, Adi Sucipto merancang ulang pesawat terbang intai bersayap ganda tersebut menjadi pesawat perang yang dapat bertarung. Kondisi pesawat Chureng sesungguhnya tidaklah sempurna dan butuh reparasi. Namun pihak Indonesia hanya dapat improvisasi saja atas kekurangannya suku cadang dan alat yang tersedia. Beberapa di antaranya ada bagian sayapnya yang harus diikat dengan kain dan tempat duduknya tidak terlindungi kanopi yang membuat si pilot terlihat daro daratan ketika sedang mengangkasa. Para penerbang Inggris dari Royal Air Force (RAF) yang datang ke Pangkalan Udara Maguwo memuji keberanian penerbang-penerbang Indonesia yang terhitung masih pemula tetapi berani menerbangkan pesawat bekas. Di antara mereka, ada yang memuji keneikatan para penerbang Indonesia dengan kalimat "You are flying a coffin" atau artinya, kamu sedang menerbangkan peti mati. Dua. Nakajima Ki-27 Nate. Kelas pesawat ini adalah pesawat petarung atau dogfighter monoplan, berasal dari Kekaisaran Jepang yang dimanufaktur oleh Nakajima Aircraft Company. Total produksi mencapai 3.368 unit.
Pesawat ini dapat mencapai kecepatan maksimum 444 km per jam dengan daya jelajah sejauh 630 km dan maksimal ketinggian jelajah 10.040 meter. Pesawat ini dilengkapi dengan armamen 2 buah senapan mesin tipe 89 berkaliber 7,7 mm atau satu senapan mesin 12,7 mm dan satu senapan mesin 7,7 mm pada model varian akhir, dan juga dapat dilengkapi dengan bom seberat 100 kg. Nama kode yang diadopsi oleh Sekutu untuk pesawat ini adalah Sina-T, namun di Indonesia lebih terkenal sebagai Nishi Koreng. Pada tahun 1945, TKR mengambil alih sejumlah kecil pesawat di lapangan terbang, termasuk yang ada di Pangkalan Udara Bugis, Malang, yang diserahkan kepada Indonesia pada tanggal 18 September 1945. Mayoritas pesawat tersebut kemudian hancur setelah berpartisipasi dalam saat Perang Kemerdekaan Indonesia. Tiga, Ki-36-55. Kelas pesawat ini adalah pesawat latih tingkat tinggi serta dapat berperan sebagai pesawat multiperan monoplan yang berasal dari Kekaisaran Jepang dan dimanufaktur oleh Tachikawa Aircraft Company. Total unit yang diproduksi mencapai 2.723 unit dari semua model atau varian. Kecepatan maksimum pesawat ini mencapai 348 km per jam, dengan daya jelajah mencakup 1.235 km dan tinggi jelajah maksimum 8.150 meter. Dipersenjatai dengan satu buah senapan mesin tipe 89 kaliber 7,7 mm menghadap ke depan, satu buah senapan mesin tipe 89 dengan kaliber yang sama 7,7 mm di atas swivel putar bebas yang menghadap ke belakang, dan bom dengan berat maksimum 350 kg yang dapat disanggah pada rak eksternal. Pasukan Sekutu memberi kode bernama Ida untuk pesawat ini, sedangkan rakyat Indonesia lebih sering menjulukinya sebagai Cukiyu. 4. Ki-51 Guntei. Kelas pesawat satu ini adalah dive bomber atau pengebom menukik yang berasal dari Kekaisaran Jepang dan dimanufaktur oleh Mitsubishi Heavy Industries. Total produksinya mencapai 2.385 unit. Pesawat ini memiliki kecepatan maksimum 428 km per jam dengan daya jelajah sejauh 1.060 km, ketinggian jelajah maksimalnya mencapai 8.270 meter. Armamen pesawat ini adalah 2 buah senapan mesin tipe 89 kaliber 7,7 mm menghadap ke depan, namun diganti dengan senapan mesin Ho 103 kaliber 12,7 mm di model atau varian akhir, dan juga dapat membawa 200 kg atau 250 kg untuk operasi doktrin bunuh diri milik Jepang atau kamikaze. Pada tahun 1945, TKR mencuri segelintir pesawat di beberapa pangkalan udara peninggalan Jepang, termasuk lapangan udara Bugis di Malang yang diambil alih pada tanggal 18 September 1945. Mayoritas pesawat ini hancur setelah berpartisipasi dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949, dengan 2 unit Yokosuka K5 Y1 Chureng dan 1 pesawat Guntai yang ikut serta dalam operasi pengeboman terhadap pasukan Belanda pada tanggal 29 Juli 1947. Honorable mentions terdapat A60 dan B25 Mitchell. 5. North American P-51 Mustang. Kelas pesawat terpopuler di Perang Dunia Kedua ini adalah pesawat pencegat jarak jauh dengan basis monoplan. Peran sekundernya dapat berperan sebagai pesawat pengebom yang berasal dari Amerika Serikat, dimanufaktur oleh North American Aviation
yang mencapai total produksi mencengangkan, yaitu lebih dari 15.000 unit dari semua varian. Kecepatan maksimumnya mencapai 708 km per jam dengan daya jelajah sejauh 2.656 km dan ketinggian jelajah setinggi 12.800 meter. Dilengkapi dengan 6 senapan mesin AN M2 Browning berkaliber 50 dengan 1840 total peluru dan juga dapat membawa bom dengan bobot 450 kg di masing-masing dua pilon pada sayap serta 10 roket T-64 HVAR. Dikarenakan gambar mulut menganga berwarna merah beserta taring yang garang di ujung pesawat ini populer dengan julukan si cocor merah. Pesawat Mustang ini diproduksi ribuan dan digunakan oleh banyak sekali angkatan udara termasuk juga Indonesia. Indonesia menerima Mustang menjelang berakhirnya Perang Kemerdekaan dan menerima beberapa unit lagi dari Belanda sebagai hibah. Ironisnya, Mustang juga digunakan Indonesia melawan Belanda dan sekutunya di kemudian hari saat berkonfrontasi di awal tahun 1960-an, serta pernah beroperasi melawan organisasi pemberontak Permesta yang diberi support oleh CIA. Terima kasih telah hadir dan menikmati menjelang akhir video. Seluruh link source, material, dan bukti Devini terdapat pada kolom deskripsi. Like, share, subscribe, dan jangan lupa ketuk bel notifikasi untuk mendapatkan lebih banyak lagi informasi berbasis sejarah, konflik, dan cerita-cerita heroik dari masa lalu maupun zaman modern. Salam Libera dan sampai jumpa.